Assalamualaikum Dek. Maaf ya baru bisa bikin videonya, soalnya baru agak enakan. Ini kakak bahas yang nomor soal yang Rara agak bingung ya. Jadi di sini ada nomor 3 esai, 5 esai dan 6 esai. Nah, jadi dari yang 3 esai dulu ya. Yang 3 esai itu kan Dek di situ soalnya dia bilang tentukan himpunan A kali B jika diketahui masing-masing yang pertama. Jadi sebenarnya di nomor 3 ini ada 3 soal A, B, C. Jadi beda-beda himpunannya. Untuk yang nomor A ini poin A, himpunan A-nya itu anggotanya A, B, dan C. Himpunan B-nya anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama yang A. Di sini yang A dia kan minta A kali B. Anggotanya A itu kan tadi A, B, C, dan anggota B-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi maksudnya dia A dikali B itu semua anggota di himpunan A itu satu-satu kita pasangkan ke anggota di himpunan B. Nah, anggota A-nya kan A, B, dan C. Kemudian anggota di B itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi maksudnya dikali artinya semua anggota di himpunan A satu-satu masing-masing itu kita panahkan ke semua anggota di B. Maka di sini jadinya A dipasangkan ke 1, A dipasangkan ke 2, sampai seterusnya, begitupun dengan yang B dan C. Jadi ada panahnya kakak jabarkan seperti ini. Jadi di sini dari panah ini kita bisa bikin HPB-nya atau himpunan pasangan berurutannya. Jadi HPB itu benar-benar harus berurutan dari pertama ya Dek ya. Nah, jadi HPB yang pertama apa? A,1, A,2, A,3, A,4, dan seterusnya sampai C,1, C,2, C,3, dan C,4. Nah, ini semua ditulis dalam sini. Nah, makanya sebanyak ini gitu. Jadi HPB dari A kali B dengan himpunan A dan dengan himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 adalah seperti ini HPB-nya gitu. Nah, sama yang B dan C. Yang B itu kan himpunan A-nya anggotanya adalah S, E, K, O, L, A, H. Himpunan B anggotanya dia M, U, S, I, K. Berarti yang pertama nih kakak bikin kayak gini. S, E, K, O, L, A, H, ya kan, semua huruf di anggota B, di anggota A sudah ada. S, E, K, O, L, A, H, sudah, depannya semua kakak tulis satu-satu. Nah, semua masing-masing ini dipanahkan ke seluruh anggota di himpunan B, yaitu M, U, S, I, K. Nih, semua musik itu kan sama. Jadi HPB-nya tinggal dibaca satu-satu. S, M, S, U, S, 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 I, S, K, sampai seterusnya di sini H, M, H, U, sampai H, K, kayak gitu. Nah, cuman yang harus diperhatikan HPB ini nggak boleh acak, harus berurutan dari pertama sampai terakhir sini. Maka HPB-nya jadi sepanjang ini. Ini aja masih nggak cukup nih Dek, masih ada di belakang. Karena memang banyak banget nih kan ya. Ini aja udah 5 pasang, ini 5 pasang. 5 kali 7, 35 pasang ininya. Ini sampai ke belakang sini. Nanti biar detailnya kakak fotokan. Ini sampai sini HPB-nya gitu. Yang C juga sama, A kali B-nya sama. Yang di C itu kan himpunan C-nya dia minta anggota A, himpunan A itu CINTA, kayak musik aja, CINTA. Yang B itu 2, 3, dan 5. Nah, jadi langkah pertama kalau A kali B itu Rara tulisin dulu CINTA, jadi satu-satu. Baru tinggal masing-masing itu dipanahkan ke seluruh anggota di B, 235, 235, dan seterusnya. Jadi HPB-nya lagi sama kayak tadi, dipasangkan dari pertama C,2, C,3, C,5 sampai A,2, A,3, dan A,5. Ingat, HPB tidak boleh acak, harus berurutan dari 1 sampai terakhir, seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Jadi di soal nomor 5 itu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 1 per x tambah 2. Jika diketahui yang pertama, daerah asalnya adalah 0, 2, 4, dan 8. Nah, jadi di sini Rara perlu tahu. Jadi kan titik itu gini deh, x, y gitu kan. Nah, x-nya itu ini daerah asalnya. Jadi x-nya nanti diganti 0,
X-nya diganti 2, X-nya diganti 4, dan X-nya diganti 8. Sementara Y-nya ini yang mana? Y itu ya Fx. Jadi Y dengan Fx itu sama, cuman beda penulisan. Jadi kalau Rara mau tulis Y, silahkan, Fx juga silahkan. Cuman kalau biasanya di dalam koordinat kayak gini, dia simbolkan Y, bukan Fx. Jadi X, Y, seperti itu. Nah, jadi maksudnya dia sudah kasih rumus Y-nya. Tinggal dia minta di rumus ini kita gantikan masing-masing menjadi X-nya itu menjadi 0, 2, 4, dan 8 nih, misalnya gini. Kan di sini dia sudah bilang daerah asalnya 0, 2, 4, dan 8. Jadi sudah kakak tulis di sini. Misalnya yang pertama X-nya 0. Ya sudah, fungsinya atau Y-nya kita ganti, X-nya di sini 0. Kan fungsinya Fx sama dengan negatif 1 per X tambah 2. X-nya ini kita ganti 0 nih. Di sini kakak ganti 0. Jadi negatif 1 per 0 tambah 2. 0 tambah 2 kan 2. Jadi negatif 1 per 2. Maka X, Y-nya berapa? 0, negatif 1 per 2 nih. Jadi 0, negatif 1 per 2. Kemudian kita ambil lagi anggota yang kedua, yaitu X yang kedua apa? Angka 2. Makanya di sini kakak tulis X sama dengan 2, maka Fx-nya menjadi X ini diganti 2. Fx-nya kan sama dengan negatif 1 per X tambah 2. X-nya di sini kakak ganti 2 nih, Dek. Jadi negatif 1 per 2 tambah 2, 4. Jadi negatif 1 per 4. Maka koordinatnya atau titiknya atau X, Y-nya adalah 2, negatif 1 per 4. Nih, di sini kakak tuliskan 2, negatif 1 per 4. Begitu seterusnya sampai X diganti 4. Di sininya X-nya diganti 4. Jadinya hasilnya 4 tambah 2, 6. Jadi 1 per 6. Jadi 4, negatif 1 per 6. 4-nya dari sini. Negatif 1 per 6-nya hasilnya dari sini. X sama dengan 8 pun sama seperti itu. Hasil akhirnya jadi 8, negatif 1 per 10. Nah, kita sudah dapat 4 titik. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita disuruh menggambar grafiknya. Cuman memang di soal ini tuh agak jelek ya. Kenapa kakak bilang agak jelek? Dia tuh lebar banget ke samping, tapi ke bawah sini tuh kecil banget nih, Nanda. Tuh. Bayar Rara lihat. Ini kan kita dapat ya titiknya negatif 2, negatif 1/2, negatif 1/4, 1/6, dan 1/10. Jadi itu yang namanya 1 per itu artinya dari 0 sampai 1 aja. 0-nya di sini, 1-nya tuh di sini. Artinya semua titik negatif 2, negatif 1/2, 1/4 sampai negatif 1/10 itu mepet banget di sini gitu, nah, Dek, sampai akhirnya nggak terlihat. Nah, jadi ini kakak tandain nih negatif 1/2, di sini negatif 1/4, negatif 1/6, negatif 1/10. Susah banget pokoknya kelihatan karena memang jaraknya dekat banget. Jadi 0, negatif 1/2 di mana? X-nya 0, Y-nya negatif 1/2, berarti titiknya di sini. Kemudian yang kedua 2, negatif 1/4. X-nya 2, Y-nya negatif 1/4. X-nya 2 nih, Dek, nih. Y-nya negatif 1/4 nih. Jadi titiknya di sini, negatif 1/4-nya dari samping, 2-nya dari atas. Jadi titiknya di sini. Ini adalah titik 2, negatif 1/4. Terus 4, negatif 1/6. X-nya 4, Y-nya negatif 1/6. X-nya ini 4 ya. Kita tarik ke sini. Negatif 1/6-nya nih nggak kelihatan nih di sini karena mepet banget. Jadi negatif 1/6 ditarik ke sini, 4-nya juga ditarik ke bawah. Jadi di sini titiknya. 8, negatif 1/10 juga gitu. X-nya 8 nih. X-nya 8. Tarik ke bawah. Pas ditarik ke samping itu negatif 1/10. Negatif 1/10. Jadi kalau kita tarik dari samping terus X-nya diturunkan ke bawah, maka titiknya di sini. Nah, kita udah dapat 4 titik. Maka dari keempat titik ini kita hubungkan dengan garis. Nih, harusnya dia lengkung kayak gini. Tuh. Nah, itu namanya kurva. Yang lengkung ini namanya kurva, Dek. Intinya bikin kurva itu kita cari titiknya dulu, terus semua titik yang kita dapat itu dihubungkan. Jadilah akhirnya kayak gini kurvanya. Makanya kakak bilang soalnya agak jelek. Kemudian yang B, yang A dan B ini di nomor 5 itu bedanya hanya di daerah asalnya. Kalau yang A tadi jelas daerah asalnya hanya dia minta 0, 2, 4, dan 8. Kalau yang B, daerah asalnya dia minta semua bilangan real. Nah, itu banyak banget. Bilangan real itu adalah semua bilangan yang kita kenal selama ini.
Jadi mau dia koma, mau dia desimal, mau dia pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, mau dia persen, itu semuanya termasuk bilangan real. Mau dia akar pun tetap itu termasuk bilangan real. Makanya sangat banyak. Jadi di sini untuk yang B kakak tuh kasihnya simbol kayak gini aja. Titik-titik, koma, negatif 3, koma negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ini artinya dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Titik-titik ini artinya ada banyak angka sebelum ini, dan titik-titik yang ini itu artinya ada banyak angka setelah ini. Tinggal dilanjutkan, dan kita nggak mungkin ngerjain semuanya. Nah, jadi kakak ambil sampel aja. Misalnya kakak ambil negatif 3 X-nya. X-nya diambil negatif 3, maka fx-nya atau y-nya di sini kita ganti negatif 3. Jadi negatif 1 per x tambah 2. X-nya kita ganti negatif 3 nih di sini. Negatif 3 tambah 2 kan negatif 1 tuh deh. Negatif 1 kan. Negatif ketemu negatif, hasilnya sama-sama positif. Hasilnya jadi positif. Jadi 1 per 1 sama dengan 1 positif. Maka koordinatnya jadi berapa? Negatif 3,1 nih. Kakak tulis negatif 3,1. Kemudian kakak ambil lagi nih. X tidak boleh sama dengan 2. Kenapa kak? Kok ini nggak boleh? Ternyata ini nggak boleh dijadikan anggota daerah asal. Karena gini, kalau misalnya kita ambil negatif 2, misalnya kita ambil negatif 2, kita masukkan ke sini, negatif 1 per X tambah 2, X-nya kita ganti negatif 2. Nih coba lihat, negatif 2 tambah 2 kan 0. Sementara bentuk 1 per 0 itu tidak boleh. Makanya tidak boleh diambil negatif 2. Terus selanjutnya berapa? Negatif 1. X-nya kita ambil negatif 1. Fx-nya berapa? Jadi X-nya diganti negatif 1. Negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. 1 dibagi 1 positif 1. Tapi ada negatif di sampingnya. Jadi negatif 1. Maka koordinatnya negatif 1, negatif 1. Ini kakak tulis seperti ini. Dan titik selanjutnya pun seperti itu. Terserah Rara mau ambil angka berapa. Selain negatif 2 nggak boleh. Selebihnya dari itu semua boleh. Makanya di sini kakak tinggal tulis dan seterusnya. Dan untuk soal yang B ini tidak perlu digambar. Kenapa? Karena cara menggambarnya Rara sudah tahu kan, seperti ini cara menggambarnya. Yang penting Rara paham apa maksudnya di soal itu ada daerah asal. Ternyata daerah asal itu adalah untuk memperoleh nilai fx-nya. Nih, daerah asalnya anggotanya negatif 3, kita ambil negatif 3, ternyata hasil y-nya jadi 1, kayak gitu. Ini semua titiknya kita kumpulkan, terus kita gambar di diagram Kartesius, kita tentukan titik-titik kayak tadi, terus tinggal dihubungkan deh. Gitu cara gambar grafiknya. Jadi yang penting di cara gambar grafik di poin A ini Rara paham, yang B nggak perlu digambar grafiknya kayak gitu karena terlalu banyak. Kemudian di sini ada nomor 6 lagi. Nah, nomor 6 ini soalnya adalah diketahui domain suatu fungsi. Domain itu daerah asal. Domain suatu fungsi adalah 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian jika fx sama dengan 0 untuk x sama dengan 0, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 untuk x sama dengan ganjil, dan fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 untuk x sama dengan genap. Maka tentukan HPB, diagram panah, dan diagram Kartesius. Yang pertama kita harus pahami dulu maksud pertanyaan di soal D. Di sini dia punya daerah asal, anggotanya 0 sampai 10. Nih kakak tulis daerah asal atau domainnya 0 sampai 10. Daerah asal ini, semua anggota daerah asal ini disebut dengan X. Maka di sini dia bilang, kalau X-nya kita ambil 0, maka nilai fx atau nilai y-nya itu sama dengan 0. Maka dapatlah koordinat 0,0. Nih, kakak tulis di sini. Kemudian yang kedua, dia bilang kalau x-nya itu ganjil, maka berlakulah rumus fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Sekarang kakak tanya, dari 0 sampai 10, yang ganjil itu yang mana aja? Yang ganjil ternyata 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi di sini kakak tulis X ganjil, maka X sama dengan 1, X sama dengan 3, sampai X sama dengan 9. Yang pertama kalau X sama dengan 1, fx-nya jadi berapa? X sama dengan 1, artinya di fx sama dengan X kuadrat tambah 1 ini, nilai X-nya diganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 2 tambah 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau X-nya diganti 1, ternyata nilai fx-nya jadi 2, kayak gitu. Kemudian kalau X-nya diganti 3, kita masukkan sini. 3 pangkat 2
3 pangkat 2 9, tambah 1 jadi 10. X-nya diganti 5, berarti 5 pangkat 2 25, tambah 1 sama dengan 26, seperti itu dan seterusnya. Begitupun yang genap, X sama dengan genap, maka fx-nya jadi berapa? X kuadrat dikurang 1 rumusnya. X genap kan itu artinya 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi kalau X-nya diganti 2, maka fx-nya jadi berapa? X-nya sama dengan 2, fx sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. X-nya sama dengan 4, berarti X-nya diganti 4 nih di sini. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 16 dikurang 1, 15, dan seterusnya. Maka dapat titik koordinat 0,0, terus yang kedua 1,2, ini 3,10, 5,26, dan sampai seterusnya di sini 10,99. Terus dia minta HPB, lagi-lagi kakak ingatkan himpunan pasangan berurutan, harus berurutan ya Dek ya, harus berurutan dari anggota daerah asal yang paling pertama. Yang pertama daerah asalnya anggotanya 0, ini harus berurutan 0, 1, 2, sampai 10. Jadi kalau X-nya 0 ternyata 0,0, maka di HPB-nya yang pertama adalah 0,0. Kemudian 1, X-nya 1, maka koordinatnya menjadi 1,2 nih, 1,2 selanjutnya. Nah, tadi hampir salah di sini. Hampir salah kakak di sini kenapa? Karena kakak tadi nulisnya di sini 3,10 langsung. Harusnya HPB berurutan kan, jadi nggak boleh dari 1 langsung 3. Kita ambil 2-nya dulu, jadi harus 2,3 dulu yang ditulis selanjutnya. Nih, kayak gitu. Habis 2,3 yang mana lagi? Habis 2 berarti kita ambil 3-nya. 3,10. Habis 3,10 berarti 4, 4,15, dan seterusnya. Tinggal diselang-seling aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gitu. Jadi nggak boleh acak, nggak boleh 0, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 gitu, nggak boleh. Itu namanya bukan himpunan pasangan berurutan. Oke, sampai sini dulu. Nanti bentar kakak fotoin, silakan dicatat dan dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, ditanyakan. Oh iya, untuk yang ini B dan C kakak nggak lanjutkan. Kenapa? Karena diagram panah Rara, bayangin aja kalau sebanyak ini kita bikin diagram panahnya itu juga pasti nggak jelas karena terlalu banyak yang kayak gini-gininya, terlalu tumpang tindih. Yang penting Rara paham diagram panah yang dimaksud itu seperti apa. Nah, lebih lagi diagram Kartesius nih. Banyak banget titik yang harus kita tentukan di diagram Kartesius. Kenapa kakak nggak gambar diagram Kartesius? Karena diagram Kartesius itu kan artinya yang X, Y kayak gini tuh loh Dek. Nah di sini aja kamu bayangin nih, Y-nya tuh 99. Nggak mungkin kita bikin garis sumbu Y sepanjang 99 cm kan, nggak mungkin. Jadi cukup sampai sini. Yang penting Rara paham yang dimaksud diagram panah itu yang mana, diagram Kartesius itu yang mana. Kalau diagram panah itu yang banyak panahnya kayak gini. Kalau diagram Kartesius itu ya sumbu X dan Y itu. Gitu, oke. Dek, ini kakak kirimin fotonya masing-masing pembahasannya. Terus itu nanti Rara pahami, Rara catat. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, silahkan ditanyakan lagi. Nanti kakak bikinkan lagi soal pembahasannya. Oke, kalau gitu sekian dulu dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.